Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Sahabatku, teman-temanku, hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua atau sesi yang kedua di perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan RPS pada pertemuan yang pertama, bahwa pertemuan yang kedua yaitu temanya manusia, agama, dan Islam. Adapun manusia, agama, dan Islam, kenapa bisa kita angkat? Di antaranya adalah kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Dan manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Dan agama di sini merupakan sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati bagi pemeluknya. Agama akan memelihara manusia dari penyimpangan, kesalahan, dan menjauhkannya dari tingkah laku yang negatif. Bahkan agama akan membuat hati manusia menjadi jernih, halus, dan suci. Maka muncullah yang namanya akidah dan akhlak. Di dalam tema ini, kami mencoba untuk merumuskan masalah di mana terdapat 5 poin permasalahan dalam tema tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah, apa sih pengertian hakikat manusia di dalam Al-Quran? Kemudian yang kedua, bagaimana penciptaan manusia dan apa tujuan daripada manusia itu diciptakan? Kemudian yang ketiga, mengapa manusia perlu memeluk agama? Kemudian yang keempat, mengapa Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan? Dan yang terakhir dalam rumusan masalah ini, apakah Islam sebagai agama yang lurus? Di sini kita akan membedah satu persatu. Tentunya ketika semua sudah kita bahas tuntas, kita bisa memahami persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, supaya kita mengerti tentang diri kita, Islam, dan juga agama yang kita anut. Selanjutnya adalah pembahasan hakikat manusia dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, manusia itu dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain al-insan atau al-nas atau al-abd, atau bisa dibilang Bani Adam. Makanya di dalam Al-Quran itu walaqad karomna Bani Adam, yaitu keturunan Adam yang mulia, dan lain sebagainya. Insan itu berarti suka, senang, jinak, rahmah, atau makhluk yang seling lupa. Anas berarti manusia, yaitu kata jamak. Kita berikutnya adalah hakikat manusia sebagai berikut. Yang pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang kedua, individu yang memiliki sifat rasional
yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, serta mampu menentukan nasibnya. Sedangkan yang ketiga, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. Sedangkan yang keempat, individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. Kemudian yang kelima, suatu keberadaan yang berpotensi mewujudkan atau sesuatu yang berpotensi dalam perwujudan yang merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Penciptaan manusia dan apa tujuan daripada manusia itu diciptakan. Hal ini merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dalam Al-Quran. Ketika menyatakan bahwa Allah Maha Pencipta, dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu yang termasuk tahapan dari perubahan sampai pada kematian. Manusia perlu memeluk agama, maka agama penting dalam kehidupan manusia. Agama menurut bahasa Sanskerta, agama itu berarti tidak kacau. Dengan kata lain, agama merupakan tuntunan hidup yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan. Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Adapun menurut Kamus Oxford, agama itu berarti sebuah kepercayaan pada kendali di luar kekuasaan manusia, sebuah Tuhan pribadi atau Tuhan-Tuhan yang patut disembah. Berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa di luar nalar manusia. Tentunya kekuatan itu adalah bersumber dari Allah yang Maha Pencipta. Selanjutnya, Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Islam secara etimologi atau lughawi itu berasal dari 3 akar, yaitu salam yang artinya damai atau kedamaian, kemudian salamah yang artinya adalah keselamatan, dan aslama yang artinya berserah diri atau tunduk dan patuh. Sementara agama Islam itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem ajaran ketuhanan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diturunkan kepada umat manusia dengan wahyu melalui perantara Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup manusia di dunia yang berisi peraturan perintah dan larangan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Islam itu sebagai agama yang lurus. Yang pertama, karena Islam bisa memberi makna bagi perbuatan manusia. Kemudian yang kedua, sebagai alat kontrol bagi perasaan dan emosi. Yang ketiga, pengendali bagi hawa nafsu yang terus berkembang. Yang keempat, pemberi reinforcement atau dorongan penguat terhadap kecenderungan berbuat baik pada manusia.
Yang kelima, penyeimbang bagi kondisi psikis yang berkembang. Dari semua paparan-paparan kelima perumusan masalah, maka bisa kita simpulkan, yaitu diantaranya manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah. Pada diri manusia terdapat perpaduan antara sifat ketuhanan dan sifat kemakhlukan. Penciptaan manusia sebagai makhluk sebagaimana fitrah yang suci dan mulia adalah untuk penyembahan kepada Allah. Agama sangat diperlukan oleh manusia sebagai pegangan hidup sehingga ilmu dapat menjadi lebih bermakna, yang dalam hal ini adalah agama Islam. Inilah sekelumit tentang manusia, agama, dan Islam. Oleh sebab itu, untuk semua mahasiswa kiranya bisa menyimak video ini, dan tentunya kalian bisa memahami, bisa menyimpulkan menurut persepsi Anda masing-masing, tidak harus menurut persepsi dari dosen Anda, tetapi coba kalian mampu bisa menyimpulkan dan mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya adalah untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan sahabat, teman, saudara, dan untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Tugas kalian adalah merangkum atau menyimpulkan dari makalah yang sudah dipresentasi dari kawan atau sahabat atau kelompok yang pertama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.